Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Humaniora UIN Malang Official bersama aku Dinta Nabila. Dan kali ini aku kedatangan tamu spesial dari Ustadz Kisno Umbar. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Kisno Umbar nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz ini ternyata alumni BSA Fakultas Humaniora UIN Malang tahun 2016, betul ya? Iya, Lulusnya tahun 2016 dan sekarang jadi dosen TBA, betul. Pendidikan Bahasa Arab di UIN Jakarta. Nah, gimana nih? Aku pengen tanya-tanya ya Ustadz, saya pengen tanya-tanya kisahnya dari perjalanan kuliah, mulai dari di BSA UIN Malang kok bisa ke PBA UIN Jakarta. Oke, terima kasih Mbak siapa namanya? Mbak Dinta Nabila. Mbak Dinta, panggilannya? Dinta. Oh ya, Mbak Dinta. Sebetulnya kisahnya panjang ya. Panjang sekali, tapi aja. saya yang akan unik-unik mempersingkat. aja, iya. Jadi mulai dari 2016 ini kita akan berangkat dari step lulus. Lulus dari UIN Malang. Dari UIN Malang. Kebetulan pada waktu itu saya masih ingat lulus dengan tepat waktu di antara teman-teman angkatan. Tapi memang mayoritas lulus tepat waktu. Tapi kebetulan ya. Sidang duluan ya, sidang duluan. Kemudian rencananya kita mau lanjut LPDP langsung gitu ya, langsung. Karepnya ini. Iya. Pengennya. Rencananya seperti itu. Akhirnya ada masalah. Nah, berkas saya hilang, lengkap dengan laptopnya. Masya Allah. Jadi saya perjalanan pada waktu itu setelah lulus pulang ke Jambi, pulang ke Malang. Rencananya mau mengurus berkas itu. Tengah perjalanan laptopnya hilang. Nah, karena laptop hilang, saya memutuskan untuk mencari uang kembali, mencari modal dengan memanfaatkan kemampuan yang saya miliki. Akhirnya daftarlah saya di Jawa Pos Radar Malang yang sekarang kantornya kalau nggak salah di Jalan Kawi. Di sana jadi, kurang lebih hampir setahun lah. Terjun ke dunia jurnalis. Ditempa di sana ya, keras ya sebetulnya karena berangkat pagi pulang malam. Itu selama berapa tahun? Saya cuma 1 tahun pada waktu itu. 1 tahun untuk mengisi kekosongan lanjut S2 itu ya. Mempersiapkan untuk lanjut studi kira-kira sampai 2017. Sampai 2017. Ya. Pada waktu itu saya ikut lagi seleksi LPDP. Itu terjun ke jurnalistik karena memang cari kerja yang relevan dengan jurusan sebelumnya atau memang suka dunia jurnalistik sejak kuliah? Selain memang didukung dengan kemampuan di jurnalistik, bukan kemampuannya, bahasanya kok sombong sekali. Mungkin lebih tepatnya suka menulis. Saya suka menulis, kemudian di jurusan juga difasilitasi pada waktu itu. Saya masih ingat betul yang ngisi adalah Ustadz Halimi ya, Dr. Halimi yang mengisi mata kuliah jurnalistik pada waktu itu. Namanya memang fokus jurnalistik. Tapi saya ada kebetulan pada waktu itu belum ada profesinya. Kemudian saya perdalam di UKM. Nah, di sana juga saya ditempa. Nah, dua-duanya ini saya kira melengkapi itu. Walaupun kemudian saya di radar pada waktu itu harus ditempa dengan lebih keras lagi lah, kira-kira pokoknya tahan banting gitulah. Dari bekal yang dari kuliah itu? Ya, dari kuliah juga dari kampus dan pengalaman, karena harus berani, cerdas menggali informasi. Setiap hari 4 berita, bayangin. Setiap hari 4 berita, kita harus wawancara dulu, jam 2 harus ngantor, kita ngetik sampai kira-kira jam 8 itu baru selesai. Rapat redaksi sebelumnya untuk menentukan kalau berita jelek kita pasti disemprot, dimarahin, diomelin pasti, ya yang paling fatal kalau gajinya dipotong. Jadi itu ya suka dukanya jadi jurnalis. Iya, itu waktu jadi jurnalis. Nah, cetak ya, pada waktu itu cetak. Saya keterima LPDP 2017, lanjutlah ke
Jakarta, karena milihnya Jakarta. Milih UIN Jakarta. Milih UIN Jakarta. Pada waktu itu saya sudah ngadu Pak Faisal ini karena rekomnya beliau pada waktu itu. Saat saya mau ke UIN Jakarta, Ustaz Faisal menjawab ini, di Jakarta biaya hidupnya mahal gitu. Saya sarankan kamu ke Jogja. Setelah itu saya beritahukan kalau di Jakarta nanti saya akan juga bergabung di media online, istilahnya selain aktivitas kuliah untuk bertahan hidup di sana, kira-kira seperti itu. Wah, setelah ada kabar itu, beliau akhirnya ACC ini diberikan rekomendasi untuk kuliah di UIN Jakarta. Itu milihnya jurusan PBA. PBA, karena di Jakarta pada waktu itu MBSA-nya masih baru, dan yang ada di list LPDP baru masih pendidikan PBA, bahasa pendidikan Arab ya. bahasa Arab. Nah itu dari sastra Arab ke pendidikan bahasa Arab ada struggle, ada kesusahan nggak? Tentu ada. Yang pertama ya, saya sedikit mengalami kesulitan ketika ketemu mata kuliah yang sifatnya pengajaran pengajaran, evaluasi pembelajaran, rancangan pendidikan itu semuanya kacau. Ya, karena di sastra Arab nggak diajari itu. Saya blank. Walaupun pada waktu itu ada konsentrasi pendidikan. Tapi karena saya ambil tarjamah pada waktu itu, saya tidak mendapatkan itu. Akhirnya saya harus mengejar ini. Tetapi untuk mata kuliah yang lain, yang basisnya adalah linguistik, jangan ditanya gitu. Yang ditanya karena pada waktu itu masih ada konsentrasi ya antara linguistik dan sastra. Zaman saya masih ada linguistik dan sastra, dan saya betul-betul menekuni linguistik. Jadi mulai dari madrasah Basrah, Kufah, kemudian perdebatannya, kemudian balaghahnya, ya semuanya dapat lah. Itu saja yang kemudian saya kelihatan lebih paham daripada yang lain, seolah-olah karena saya udah pelajarin dulu ini basisnya mengulang seolah-olah gitu. Hanya di PBA itu ya? Iya, di PBA. Oh, di PBA itu ada penjurusan sastra sama linguistiknya? Enggak, di BSA kita. Kalau di sana tidak ada, karena S2 kan basisnya pendalaman. Pendalaman itu kemudian isinya adalah mata kuliah kependidikan, seperti evaluasi, kemudian rancangan pendidikan, kurikulum. Okay. Baru sisanya adalah mata kuliah pembelajaran. Itu yang kemudian ya saya kira konsentrasi yang didesain pada waktu zaman saya antara linguistik dan sastra memang betul-betul berdampak, utamanya pada saya ya. Mungkin teman-teman yang lain juga merasakan itu. Karena ketika kita lebih fokus ke linguistik, maka banyak yang kita pahami ya dari linguistik ketimbang harus sastra dan linguistik. Tapi ya saya kira dua-duanya sama-sama menguntungkan. Jadi kelemahannya saya nggak paham sastra ini gitu. Kalau sekarang mungkin lebih enjoy ya. Dapat gerbang dua-duanya, sastranya dapat, linguistiknya dapat ya. Oke. Tinggal ya teman-teman mengeksekusi sendirilah kira-kira gitu. Lalu waktu daftar LPDP itu apakah udah yakin nih mau keterima atau ada kesusahan yang dirasakan? Waktu LPDP itu saya nggak yakin-yakin amat sebetulnya. Karena ngerjainnya itu dalam posisi masih di radar ya. Ujian, tes semuanya masih di radar. Dan saya itu minta izin hanya sekali ketika tes wawancara. Ada namanya tes tahap 2 pada waktu itu, seperti wawancara bakat offline ya? Offline pada waktu itu, ya. 2017 online. Tes bakat skolastik itu saya ngerjainnya malam setelah pulang kerja jam 10 kebetulan, saya jam 1-an gitu kira-kira baru ngerjakan, karena tesnya online ya, tes tahap 2 pada waktu itu. Dan akhirnya masuk tahap 3 dan lulus. Salah satu yang membawa aja ya, karena saya pernah berkarir wartawan itu tadi, jadi kayaknya tulis TikTok ini ya, gini. Karena esainya LPDP itu kan yang diminta berapa ribu kata. Betul. Pada waktu itu masih ada esai, masih ada writing on the spot. Jadi kita disajikan isu tertentu, misalnya tema lingkungan. Dalam waktu 30 menit kita harus bisa menyajikan gagasan. Datanya valid dan akurat. Artinya bukan fiktif ya. Kalau fiktif mengarang bebas kan namanya. Ini nggak fiktif. 30 menit diminta untuk menyajikan data tersebut. Berarti ilmunya kepakai lagi. Dari ilmu kuliah sampai jadi jurnalis juga.
kepake lah di waktu daftar LPDP. Betul. Masya Allah, manfaat sekali ya ilmunya. Artinya cara berpikirnya mungkin lebih sistematik ketika udah ditempa ya di kampus, juga di media sebelumnya, saya kira itu. Lalu lulus studi S2-nya tahun berapa? Saya lulus itu 2021. 2021 tepat di bulan Januari saya yudisium. Baru tahun kemarin? Iya, tahun kemarin, dan lulusan terbaik di angkatan karena memang Masya Allah. Gak banyak ya. Di sini juga gitu dulu. Tapi saya tidak terbaik ini ya, tidak terbaik satu. Saya masih ingat teman saya, namanya Sadah Maftuhah. Kalau nggak salah di Man 3 yang sekarang dikenal Man 2 ya, Man Jalan Bandung. Itu yang terbaik satu. Setelah lulus, lanjut pada waktu itu ada CPNS. Ikutlah tes CPNS. Tapi pada waktu itu kebetulan saya masih ya bersyukur dibanding teman-teman yang lain masuk tahap akhir di tes wawancara, namanya SKB, tes seleksi kompetensi bidang. Tapi ya takdir berbicara lain, saya jalur PNS-nya tidak lolos. Masuk. Tapi kemudian dengan berbekal yaitu tadi prestasi selama di kampus, kedekatan karena sudah turut berkontribusi dalam beberapa hal, akhirnya bisa diterima untuk menjadi dosen pengajar di UIN Jakarta, di UIN Jakarta. Jurusan PBA juga. Ngajarnya juga linguistik. juga. Artinya di Sorof ya, ilmu yang sebetulnya bagian dari linguistik juga, morfologi ya. Betul. Nah, kan sebelumnya terjunnya di dunia profesionalnya sudah pernah di dunia jurnalistik. Betul. Kok bisa kepikiran pengen nyoba mengajar? Betul. Saya kira jurnalistik itu oke dan menantang. Saking menantangnya itu setiap hari orang dipaksa berpikir ya. Jadi pagi berangkat, malam pulang itu kita harus berpikir besok apa lagi. Ini memang tenaga kreatifnya luar biasa. Saya merasa jurnalistik itu juga bagus, tetapi karena memang cita-cita saya pada waktu itu, karena rencananya itu pengen sampai doktoral juga dan profesor gitu ya. Dulu ini guyonannya gitu dulu, sering diketawain teman-teman. Nanti nikahnya setelah profesor gitu. Saking gilanya ke akademik. Tapi saya enggak ya, saya menganggap jurnalistik itu bagian daripada proses saya untuk melatih berpikir cepat, sistematis, dan terukur. Ketika kita ketemu tokoh itu kita bisa apa ya istilahnya, komunikasi dengan mudah, membahas apapun, jadi egaliter lah. Kita ketemu siapapun itu bisa egaliter, menguasai isu gitu, dan tidak mudah terprovokasi dengan ya berita-berita yang hoax kira-kira seperti itu. Nah sekarang kan berarti kesibukannya lebih ke mengajar. Betul. Di samping itu apakah masih ngulik-ngulik dunia jurnalis? Kalau jurnalis sudah tidak, tapi mungkin basis yang lain ini adalah di penerbitan. Ini sesuatu yang menarik juga sebetulnya. Tapi masih berhubungan ya berarti? Iya, saya nggak tahu dulu. Awalnya seolah-olah kita ini kenapa Pak Dekan ini pada waktu itu Pak Faisal belum masih dekan ya, beliau masih menjadi Kaprodi. Kami ini di PKL dikirim ke Jogja. Ada 3 tempat pada waktu itu. Ada di Arus, ya. Kalau saya profesinya penerjemahan, saya dikirim ke Elkis. Ada teman satu lagi di Lingkar Media. Ada 3 grup pada waktu itu. Saya gini aja, saya pikir-pikir, oh iya apa ya, karena dulu saya pernah di penerbitan sehingga skillnya ada. Jadi sekarang justru menjadi penghasilan utama. Jadi selain mengajar, jadi ya mengajar sebagai dosen ketika di kampus, ketika pulang ke rumah juga sebagai seorang entrepreneur penerbitan. Beberapa udah ya dari resminya 2021 berbentuk PT, kantornya di Jakarta Selatan. Berarti stay-nya sekarang di Jakarta. Kantor penerbitnya di Jakarta Selatan, kalau rumahnya ada di Depok. Gitu.
Berarti meskipun entrepreneurnya masih berhubungan sama jurnalis. Iya, jurnalistik. Ya, itu tadi berkah PKL, walaupun di sana juga ya kondisinya berkah PKL di jurusan BSA UIN Malang. Betul, berkah PKL. Saya kira kalau kita PKL-nya nggak ke sana juga pada waktu itu, kita nggak blank ini kalau diamanai pada waktu itu. Saya diamanin seseorang untuk ngelola penerbitan, bagaimana juga nggak punya gambaran. Tapi saya bilang saya pernah di Elkis. Kok bisa di Elkis? Ya karena dikirim dari PKL. Jurusan. Kalau enggak ya mungkin ya siapa yang mau ngurusin penerbitan mulai dari proses hingga cetak dan lain sebagainya. Insya Allah ceritanya Ustadz Kisno Umbar ini sangat inspiratif, mulai dari kuliah di BSA sampai jadi dosen di UIN Jakarta. Itu nyambung terus keilmuannya ya, dari mulai S1 sampai pengajaran sampai masuk dunia profesional. Betul, di pengajaran. Betul. Dan di jurnalis juga. Nah, Ustadz ada pesan-kesan mungkin untuk teman-teman mahasiswa? Oke. Jadi satu hal, nah ini kita kan melihat setelah lulus, kita akan lihat sedikit sebelum lulus. Dulu saya sangat memanfaatkan fasilitas yang ada dari jurusan. Jurusan ya. Selain dari PKL ya, saya dulu yang paling sering ngabisin uangnya jurusan untuk acara conference. Pada waktu itu belum ada seleksi nih. Saya masih conference dalam negeri atau luar negeri? Masih dalam negeri pada waktu itu. Pernah minta di luar negeri tapi nggak di ACC sama pimpinan pada waktu itu karena mungkin biayanya sangat mahal dan ya tahu sendiri prosesnya, harus buat paspor dan sebagainya pada waktu itu. Itu kita harus memanfaatkan fasilitas yang ada dari kampus, baik itu profesi ya, itu yang jelas terstruktur, didesain oleh dosen-dosen kita, oleh pimpinan, kemudian juga fasilitas-fasilitas seperti konferen, pelatihan sinematografi. Saya juga dulu alumni sinematografi yang pertama. Oke Ustadz, kisahnya sangat menginspirasi sekali. Boleh dong Ustadz pesan-kesan buat teman-teman mahasiswa? Oke, sebelum masuk ke pesan-pesan ini saya ingin flashback sedikit. Mungkin perjalanan masa kuliah, mungkin teman-teman bisa mendapatkan clue-nya di sana. Yang pertama, tentu saya dulu sangat memanfaatkan fasilitas yang diberikan sama fakultas. Mulai dari kegiatan pembekalan ya, perfilman juga pernah, pelatihan penelitian juga pernah, kemudian jurnalistik juga pernah. Setelah itu konferensi juga pernah. Konferensi itu pada waktu zaman saya semuanya difasilitasi oleh fakultas, mulai dari berangkat, pendaftaran sampai ke kampus lagi. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan itu, ya saya rasa ini sayang sekali. Sama-sama bayar, mari kita manfaatkan fasilitas tersebut. Nah, kemudian yang paling penting menurut saya bagi adik-adik mahasiswa atau teman-teman mahasiswa itu serius dan mencintai dari setiap step yang kita lalui, sehingga kita itu tulus melakukannya dan sepenuh hatilah, tuntas, maksimal. Misalnya mulai dari ya kuliahnya juga, mengikuti ekskul juga, pertemanannya juga baik, kemudian aktif mengikuti kegiatan mahasiswa, pelatihan, hingga kemudian nanti bisa mengembangkannya di luar. Itu menurut saya. Jadi kuncinya adalah fokus dan sungguh-sungguh di setiap step yang dilalui ya. Serius di setiap step yang dilalui dan ikhlas. Karena ikhlas ini kita nggak sadar tiba-tiba, oh iya ya pernah saya lalui dulu ya gitu. Ternyata oh, iya, manfaatnya gitu. Dirasakan waktu setelahnya. Ya, setelah kita belajar seolah-olah kelihatannya nggak ada manfaatnya langsung ini. Kok masih gini-gini aja. Setelah pulang ke rumah, ngajar, berkarir, nah seperti yang saya rasakan, saya kadang merenung seperti ini sampean. Kenapa ya saya sekarang kok
bisa seperti ini, ya ngajar kok, ya pernah di jurnalis, pernah di bahkan sekarang juga konsisten di penerbitan. Saya pikir-pikir itu dulu dari mana ya, masa datangnya begitu saja. Nah ini saya kira tidak lepas dari step-step yang pernah dilalui dengan sungguh-sungguh itu tadi. Ya, dari tentunya dari universitas ya, yang dari fakultas tentunya telah memberikan kita ilmu yang luar biasa. Itu saja saya kira. Oke, terima kasih Ustadz sudah sharing pengalamannya mulai dari kuliah S1 sampai masuk ke dunia profesional. Sangat bermanfaat sekali. Semoga ini juga menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman pemirsa podcast Humaniora UIN Malang Official. Oke guys, sampai sini dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa sampai jumpa di podcast Humaniora UIN Malang selanjutnya.